panik kan sekarang? Knets panik banyak warga Korsel yang ditangkap. Negara turun tangan gara-gara rasisme ke Indonesia. Ya, bayangin kalau komentar rasis di media sosial itu nggak cuma dihapus atau kena report, tapi beneran berujung ditangkap negara. Nah, ini bukan wacana. Departemen Kepolisian Korea Selatan resmi bakal bertindak tegas. Warga Korea Selatan yang dianggap memprovokasi perang digital antara netizen Korea, alias K-Nets, dan warganet ASEAN yang sering disebut siblings, sekarang terancam hukuman negara. Terus, kenapa pemerintah Korea Selatan akhirnya turun tangan sejauh ini? Dan kenapa nama Indonesia disebut-sebut sebagai kunci utama di balik keputusan besar ini? Jawabannya nggak sesimpel ribut di kolom komentar. Ada tekanan ekonomi, citra negara, sampai dampak global yang mulai terasa. Makanya, simak sampai akhir karena fakta di balik konflik ini jauh lebih serius dari yang kelihatan di media sosial. Langkah tegas ini jelas bukan tanpa alasan. Dalam pernyataan resminya, Departemen Kepolisian Korea Selatan menegaskan kalau segala bentuk rasisme, ujaran kebencian, dan provokasi digital yang bikin hubungan internasional makin panas bakal diproses secara hukum. Fokus utamanya bukan orang luar, tapi warga Korea Selatan sendiri, khususnya mereka yang aktif manasin konflik digital dengan warganet ASEAN alias siblings di berbagai platform medsos, mulai dari X, Instagram, TikTok, sampai forum dan komunitas daring. Pihak kepolisian juga ngeluarin ultimatum keras. Siapapun warga Korea Selatan yang terbukti rasis di dunia maya bakal kena sanksi hukum tanpa pandang bulu. Ini sudah bukan sekadar imbauan moral atau klarifikasi biasa, tapi peringatan resmi dari negara. Terus, kenapa langkah ini kelihatan serius banget? Jawabannya mengarah ke ASEAN, dan secara spesifik ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu basis penggemar Korea terbesar di dunia. Dari K-pop, drakor, fashion, kuliner, sampai gaya hidup Korea, semua hidup dan besar di sini. Buat Korea Selatan, Indonesia itu bukan cuma pasar hiburan, tapi aset ekonomi dan budaya yang nilainya luar biasa besar. Masalahnya, sejak konflik rasis ini meledak, citra Korea Selatan ikut kena imbas. Banyak laporan menyebut komentar rasis K-Nets di media sosial mulai berdampak langsung ke industri hiburan Korea. Beberapa efek yang mulai kerasa, film Korea kehilangan penonton internasional, agensi musik mulai kehilangan fanbase, brand besar menarik kerja sama endorsement, jutaan fans ASEAN terang-terangan menyatakan boykot. Ini jelas bukan isu receh. Buat negara yang menjadikan budaya pop sebagai soft power utama, konflik digital kayak gini bisa berubah jadi bom waktu ekonomi.